Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin puding keju marmer dan aku bikin dalam bentuk mini dengan menggunakan cetakan puding yang lagi viral. Untuk rasanya ini benar-benar enak banget, rasa keju yang dicampur dengan puding coklat kemudian dipadu-padankan dengan rasa fluff vanilla yang enak banget rasanya. Sebelum memulai jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Nah, jadi gimana sih cara membuatnya? Juga aku pakai bahan apa aja? Kamu wajib simak terus videonya sampai akhir. Keep on watching. Oke, jadi untuk bahan apa aja yang aku pakai semuanya sudah ada di layar. Kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone atau layar PC. Dan pastinya aku sudah tulis ulang semua bahan di kolom deskripsi di bawah. Nah, jadi untuk langkah yang pertama aku mau bikin puding susunya. Masukkan 1 bungkus agar-agar plain atau tanpa rasa. Kemudian tambahkan dengan setengah bungkus jelly bubuk. Lanjut masukkan dengan 2 sendok makan tepung maizena. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam. Setelah itu masukkan gula pasir, ini kurang lebih aku pakai 10 sendok makan. Kemudian aduk rata semua bahan kering dan pastinya ini sebelum menyalakan api kompornya. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan susu cair. Untuk susu cair boleh pakai susu UHT, ini lebih rekomen, atau bisa juga pakai susu cair yang lainnya. Kemudian aduk rata hingga semua bahan tercampur dan ini masih belum dinyalakan api kompornya. Dan setelah semua sudah tercampur antara bahan kering dan juga susu cair, mulai nyalakan apinya. Setelah agak mendidih, jadi ini belum mendidih atau belum matang ya, masukkan keju cheddar parut. Jadi ini dari 1 box keju cheddar kemudian aku parut. Lanjut aduk-aduk lagi hingga dia mendidih seperti ini. Setelah mendidih dan sudah dipastikan untuk keju cheddarnya ini sudah larut, kemudian matikan api. Nah, lanjut aku bikin untuk puding coklatnya. Jadi aku ambil dulu kurang lebih ini aku pakai 2,5 ya. Jadi 2,5 sendok sayur aku ambil terlebih dahulu. Setelah itu campurkan dengan 1 bungkus minuman coklat. Jadi ini bebas, boleh pakai choco drink, boleh juga pakai coklatos drink atau yang kamu suka. Jadi sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, kemudian aduk rata semua bahan. Pada saat ini ngaduknya harus cepet-cepet karena dia akan cepet banget untuk set. Kalau dirasa ini terlalu kental, kamu bisa tambahkan dengan menggunakan air panas. Jadi aduk-aduk rata hingga bentuknya seperti ini. Sebelumnya aku sudah siapkan untuk cetakan puding mini seperti ini, sudah aku basahi juga dengan menggunakan air matang. Setelah itu mulai tuang untuk puding coklatnya ini secara perlahan dan secara abstrak. Jadi ini nggak beraturan agar bentuknya nanti lebih cantik. Dan lakukan hal yang sama hingga semua cetakan sudah dituang dengan menggunakan puding coklat. Kurang lebih dalam satu cetakan ini aku hanya pakai 1 sendok makan aja ya. Dan ini setelah selesai semuanya sudah aku tuang dengan menggunakan puding coklat. Jadi ini abstrak, gak ada yang sama antara cetakan satu dengan cetakan yang lain. Kemudian diamkan hingga dia set kurang lebih selama 20 menitan. Jadi ini cepet banget untuk dia set. Dan biarkan di suhu ruang aja, nggak perlu dimasukkan ke dalam lemari es. Setelah sudah dipastikan set, kemudian kita mulai panaskan lagi ya untuk puding susunya atau puding yang berwarna putih, karena pastinya dia karena menunggu lama udah set terlebih dahulu. Jadi kita panaskan, setelah mendidih kembali, kemudian mulai tuang. Nah, di sini kenapa sih aku hanya tuang sedikit dulu agar nanti dia untuk puding coklatnya ini nggak ikut atau nggak terseret si puding susunya. Jadi aku tuang dulu sedikit secara perlahan aja agar nggak merusak tekstur dari puding coklatnya. Dan setelah selesai baru tuang semua puding susu ke dalam cetakan. Dalam satu resep ini aku bisa hasilkan 9 cup atau 9 cetakan seperti ini ya. Dan setelah selesai semuanya sudah dituang dengan puding susu, kemudian diamkan di suhu ruang kurang lebih selama 3 jam
atau boleh juga dimasukkan ke dalam lemari es untuk menunggu agar dia benar-benar set. Dan setelah set ini dia hasilnya. Jadi ini aku sengaja taruh terbalik seperti ini ya, agar bisa terlihat jelas untuk motif marmernya antara puding coklat dan juga puding susu. Cantik kan hasilnya, dan yang pasti untuk ide jualan ini benar-benar cocok banget dan juga dijamin laris manis. Untuk kemasan atau packagingnya aku pakai cup atau Mika tin wall seperti contoh tadi ya. Kemudian aku keluarkan dulu untuk pudingnya dari cetakan dengan cara ditekan-tekan di bagian sampingnya agar keluar rongga udara. Baru setelah itu keluarkan dan taruh di atas cup tin wall seperti ini. Dan ini dia hasilnya, cantik kan? Selain menggunakan cup Mika seperti tadi, bisa juga dengan menggunakan cup tin wall. Ini volumenya kurang lebih 300 ml. Jadi bebas aja ya, disesuaikan dengan selera. Lebih sukanya pakai yang mana? Masih sama untuk caranya, jadi tekan-tekan di bagian samping agar keluar rongga udara. Dan setelah itu taruh di dalam cup tin wall-nya. Dan lakukan hal yang sama hingga semua pudingnya habis. Kalau ditekan-tekan juga masih susah untuk ngeluarin pudingnya, jadi di sini aku pakai trik dengan menggunakan tusuk gigi yang masih bersih. Jadi tusuk di bagian sampingnya seperti ini hingga keluar rongga udaranya dan kemudian keluarkan dari cupnya. Jangan lupa untuk ambil kembali tusuk giginya. Dan ini dia hasilnya setelah semua puding dikeluarkan dari cetakannya. Cantik banget kan hasilnya, yang pasti untuk cemilan di rumah ini dijamin laris manis. Kalau untuk ide jualan juga yang pasti siap-siap untuk terima orderan banyak. Nah, untuk kamu yang lebih suka menikmati puding dengan menggunakan fla, jadi ini juga bisa ditambahkan dengan fla, jadi tinggal siram aja di bagian atasnya seperti ini. Untuk resep flanya kamu bisa lihat di deskripsi ya, linknya sudah aku tulis. Jadi aku punya 3 resep fla yang enak banget hasilnya, yang pasti caranya juga gampang. Dan ini aku mau cobain rasanya, kamu bisa lihat sendiri kan empuk banget pada saat diambil dengan sendoknya. Dan rasanya enak banget, Masya Allah. Kalau untuk dijual, flanya bisa dimasukkan ke dalam cup Mika yang biasanya untuk wadah sambal yang lebih kecil. Jadi pada saat akan dinikmati tinggal disiram aja di atas pudingnya. Nah, gimana, gampang kan cara bikinnya? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.